Selamat bergabung, Bunda-bunda. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita mulai nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Zoom. Perkenalkan saya Arif. Kemudian juga sudah hadir dari Bapak Bidang Prestasi dari LPI Pak Dwi. Selamat bergabung Pak Dwi. Juga ada Ibu Kepala Sekolah Bu Ani Rahmawati. Terima kasih Bu Rahma. Juga ada Bapak Farhan, Bu Sari, dan Bu Nuro. Beliau adalah guru yang akan mendampingi anak-anak khususnya untuk Olimpiade. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, dengan tidak mengurangi silaturahmi kita bisa sedikit meluangkan waktunya hadir memenuhi undangan dari lembaga untuk membahas masalah Olimpiade. Terima kasih banyak. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Bapak Ibu, sebelum mulai saya akan menjelaskan tentang Olimpiade ini programnya seperti apa, biar nanti ada kesinkronan antara program sekolah dengan panjenengan, dengan orang tua yang di rumah. Nanti kami akan memaparkan itu. Sebelumnya ada beberapa kata dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo kepada Bu Rahma kami persilakan dulu. Oke, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu Bapak yang kami hormati. Yang terhormat Pak Dwi selaku Kasubag Pembinaan Prestasi dari lembaga, ya. Pak Arif Pakar Kesiswaan, kemudian Pak Farhan Koordinator Olimpiade, Bu Sari, ada Bu Nuro, guru-guru yang nantinya mendampingi Ananda, termasuk Bapak Ibu wali siswa yang sangat-sangat kami hormati. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas kehadirannya ya. Walaupun kehadirannya melalui daring seperti ini, kami berharap semoga kondisi ini segera berakhir, segera selesai, sehingga silaturahmi ini bisa dijalankan dengan baik, bisa ketemu dengan Ananda segera di sekolah begitu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan oleh Allah yang patut kita syukuri. Kita syukuri kita dikaruniai anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, tentu saja atas bimbingan Bapak Ibu sekalian. Sebelum lanjut lebih jauh, kami ucapkan selamat kepada putra-putri Ibu Bapak sekalian yang telah lolos untuk seleksi Olimpiade Sains Sabilillah. Karena Ananda yang lolos inilah nantinya yang menjadi harapan kami, menjadi cikal bakal di SMP Islam Sabilillah Malang. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian wali siswa, kami mohon betul dukungannya kepada semua Ananda. Kita akan bersama-sama Ibu Bapak, kami yang dari sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan potensinya Ananda. Dengan demikian kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama kondisi daring seperti ini. Ananda bahkan mungkin yang kelas 7 belum pernah sekalipun ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, begitu nggih. Semoga kondisi yang seperti ini tidak mengurangi keseriusan baik orang tua, Ananda, ataupun kami dari pihak sekolah untuk terus mengembangkan bakat minat dan prestasinya Ananda. Kami berharap betul nantinya dari Ananda inilah nanti yang akan menjadi juara-juara di Sekolah Islam Sabilillah Malang, khususnya di SMP Islam Sabilillah Malang. Untuk dari lembaga Pak Dwi, kami mohon arahannya, kami mohon bimbingannya untuk terlaksananya program pembinaan prestasi ini untuk bisa lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya program seperti ini sudah dari tahun ke tahun kami laksanakan, tetapi terus kami evaluasi. Oleh karena itu,
tidak menutup kemungkinan kiranya nanti ketika sudah berjalannya waktu, proses pembinaan, Bapak Ibu wali siswa, Bapak Ibu dari Ananda semuanya, ada masukan, atau kiranya ada hal yang kurang pas, kami sangat mohon untuk bisa diberikan masukan, diberikan kritikan begitu ya, disampaikan langsung ke sekolah. Nanti semisal Ananda sudah berjalan proses pembinaan, kok kiranya kurang apa, atau ada masukan apa, kami menerima dengan senang hati, dengan sangat terbuka masukannya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa bersama-sama mendidik, untuk bisa bersama-sama menghantarkan prestasinya Ananda. Barangkali itu Pak Arief dari kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu Bapak. Salam kenal dari kami walaupun melalui daring. Semoga suatu saat nanti bisa berdiskusi langsung, kita bisa bersama-sama untuk bisa mendampingi Ananda dalam belajar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Barangkali Ibu Bapak juga sedang berada di tempat bekerja begitu ya, memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan mohon maaf apabila nantinya ketika penyampaian atau ketika apabila ada yang kurang berkenan. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih, semangat buat Ananda ya, semangat buat Ananda dan selamat Ananda telah lolos ke dalam tim Olimpiade yang akan kami bina. Itu saja, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rahma. Bapak Ibu yang berikutnya Pak Dwi, kami persilakan Pak Dwi. Monggo dari Kasubag Prestasi Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Sabilillah Malang, Bapak Wakil Kepala Sekolah, para pembina Olimpiade, serta Bapak Ibu, orang tua dari Ananda, tim Olimpiade Sekolah Islam Sabilillah Malang. Pertama, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bisa berkumpul semuanya untuk menyamakan persepsi. Yang pertama, kita perlu bersyukur karena Ananda sudah terpilih masuk sebagai tim Olimpiade Sekolah Islam Sabilillah Malang. Berarti Ananda dari sekian ratus siswa kami merupakan siswa terpilih. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa target dari lembaga Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah menjadikan Ananda juara tingkat nasional dan internasional. Kemudian oleh karena itu kita punya program-program, diantaranya adalah program pembinaan reguler, nanti akan dijelaskan oleh tim. Ada pembinaan intensif berupa pembinaan tambahan, dan yang ketiga adalah pembinaan berupa training center. Kita juga akan bekerja sama beberapa dosen-dosen dan pelatih-pelatih expert itu. Dari pengalaman kami, untuk bisa menjadikan juara sampai ke tingkat nasional dan internasional, itu pasti butuh dukungan baik dari sekolah, dari pembina, kemudian dari Ananda, serta dari orang tua. Kalau Bapak Ibu yang orang tuanya sudah pernah dari SD, insya Allah di SD lingkungannya sudah bagus, di SMP akan kita tingkatkan lagi, begitu juga dengan di SMA. Untuk di SD memang banyak eventnya, kalau di SMP eventnya adalah nanti kita ada yang nasional, itu yang tujuan utamanya adalah OSN, kemudian dari OSN itu nanti hanya memang yang mewakili hanya satu, sehingga kalau masing-masing bidang studi hanya satu, yang lainnya nanti akan kita carikan event-event lainnya yang tentu saja juga sampai ke tingkat internasional. Itu nanti terkait dengan biaya, dana dari lembaga siap akan mensupport semaksimal mungkin sampai ke tingkat nasional.
Untuk ke tingkat internasional memang diserahkan ke orang tua, tetapi lembaga akan biasanya untuk tingkat internasional akan memberikan uang saku seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu 4 bulan untuk yang menuju ke USN, insya Allah sekitar bulan Maret. Itu yang USN, tapi untuk yang lomba-lomba lainnya, baik nasional internasional masih banyak. Semoga Ananda sukses. Nanti pembinaannya bagaimana, nanti akan dikelola oleh teman-teman dan insya Allah saat ini akan kita kelola dengan baik. Dukungan, masukan dari Bapak Ibu sangat kita harapkan. Kita sudah studi banding ke berbagai sekolah juara, kemudian kita juga sudah menjadikan anak-anak pernah juara juga, baik nasional maupun internasional, tapi kita tetap butuh masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya share screen. Saya akan menginformasikan beberapa hal yang berhubungan dengan Olimpiade. Sampun tampil nggih. Yang pertama, ucapan selamat karena anak-anak ini lolos mewakili beberapa dari kelasnya masing-masing untuk gabung menjadi anak-anak pilihan yang akan mengikuti atau menjadi wakil seandainya nanti ada lomba-lomba, baik itu tingkat kota, tingkat nasional, tingkat provinsi, itu semuanya diambilkan dari anak-anak yang lolos Olimpiade ini. Seleksinya dari yang kemarin sudah kita laksanakan, yaitu Olimpiade Sensabilillah. Kemudian Bapak Ibu, sekedap ada kesalahan. Di SMP ada 3 kelas Olimpiade, Bapak Ibu, ada matematika, ada IPS, dan ada IPA. Seperti yang tertera di layar, ini adalah nama-nama anak-anak yang ikut di Olimpiade, ada matematika, IPS, dan IPA. Kemudian yang berikutnya, apa maksud dari program Olimpiade ini? Ini memang dirancang khusus bagi Ananda yang lolos Olimpiade Sensabilillah. Sehingga pembinaan Olimpiade Sekolah Islam Sabilillah ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menyiapkan para peserta didik yang berbakat dan berminat dalam bidang Olimpiade, sehingga menjadi juara di tingkat nasional dan internasional. Programnya ada 1 penjaringan tim Olimpiade melalui Olimpiade Sensabilillah. Kemudian ada pembinaan. Pembinaan ini ada 4 jenis, Bapak Ibu. Yang pertama reguler, yang kedua intensif, yang ketiga khusus, dan yang keempat training center. Kalau reguler, ini kita lakukan setiap minggunya 3 kali, mengambil dari jam pembelajaran. Jadi Ananda, misal waktu hari Senin pembelajaran di kelasnya adalah matematika, anak yang ikut Olimpiade itu tidak ikut di kelas matematika, tapi diambil ke ruang Olim dan dibina khusus. Begitu pula yang IPA dan yang IPS. Ini jalur reguler, sehingga sesuai dengan jadwal pembelajaran di kelas. Yang kedua, intensif. Intensif ini dilakukan setiap hari Sabtu, jam 7:30 sampai jam 8:30 ketika kegiatan ekstra pramuka atau paskibra. Jadi anak-anak setiap Sabtu yang ikut Olimpiade ini tidak ikut ekstra paskibra dan tidak ikut ekstra pramuka,
tapi ikut bimbingan olimpiade. Kemudian kalau khusus ini diambil ketika mendekati waktu pelaksanaan lomba, lebih intensif lagi. Bahkan tiap hari anak-anak akan mengikuti pembimbingan ini. Kemudian yang keempat ada training center yang sudah pernah kita lakukan. Anak-anak kalau normal dulu menginap di Mahat, memang 2 hari full khusus untuk training center persiapan KSN. Ini yang pembinaan. Nanti secara rinci akan saya jelaskan jadwal pembelajarannya. Yang ketiga, kita ingin anak-anak yang di kelas Olim itu punya motivasi. Sehingga datang ke ruangnya saja itu sudah kerasan, sudah senang. Sehingga nanti akan kita tata sedemikian rupa, ruang Olim ini menjadi ruang yang mempesona bagi anak-anak. Kok kerasan di ruang Olim ini? Masuk ke ruang Olim kok semangat, melihat foto-foto piala dan sebagainya. Nanti kami akan mendesain ruang Olim sedemikian rupa sehingga membuat anak-anak yang masuk ini tersemangati, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mencari event olimpiade. Jadi mencari lomba-lomba. Memang kita tugaskan khusus untuk Pak Farhan, Bu Nuro, Bu Sari ini mencari sebanyak mungkin event yang berhubungan dengan olimpiade atau lomba-lomba berbasis mata pelajaran. Yang kelima, pengadaan program Olimpiade Sains terbuka berbasis online. Ini baru diprogramkan oleh lembaga. Kalau dulu bersifat manual, sekarang dari lembaga akan dibuatkan portal yang berbasis online. Sehingga anak-anak bisa membuka kapan saja dan belajar dari mana saja. Yang keenam, ada building motivasi dan doa bersama. Ini kita lakukan dengan tujuan untuk memberikan semangat karena anak-anak akan mendapatkan perlakuan yang khusus berbeda dengan yang lain termasuk dalam hal pemberian materi. Sehingga menghilangkan rasa bosan, menghilangkan rasa mungkin butuh semangat sehingga perlu adanya building motivasi dan doa bersama. Kemudian ada modifikasi soal berbasis hot. Karena memang soalnya anak-anak yang Olim ini berbeda dengan anak-anak yang mengikuti pembelajaran biasa. Sehingga tingkat kesulitannya dan kerumitannya pun berbeda dengan anak-anak biasa. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu, anak-anak yang Olim ini akan mengikuti percepatan materi untuk mapelnya masing-masing. Ketika anak-anak pembelajaran di kelas mapelnya ya setingkat dengan kelas 7 biasanya, anak-anak yang Olim ini nanti akan memperoleh materi bahkan di atas kelasnya. Kelas 8, kelas 9 itu akan dihabiskan di kelas 7 ini Bapak Ibu. Karena memang untuk soal-soal yang dibuat yang ketika lomba ini pasti akan lebih tinggi nilai dan levelnya. Bahkan untuk KSN soal yang diujukan untuk anak-anak SMP itu adalah soal-soal SMA. Sehingga anak-anak harus kita percepat materinya sehingga lebih banyak materi-materi yang tersampaikan dari kelas atasnya. Kemudian yang ke-9, kita mendatangkan dosen pembina expert yang memang sudah berpengalaman di bidang olimpiade, Karena harapannya anak-anak bisa memperoleh materi yang dari ahlinya. Kita bekerja sama dengan dosen UM, kita bekerja sama dengan dosen UIN, bahkan kita bekerja sama dengan P4TK, IPS, dan PKN yang ada di Junrejo untuk membina anak-anak khusus. Kemudian ada jadwal pembinaan secara rinci 3 kali pertemuan dalam 1 minggu, masing-masing 2 JP. Ini sesuai dengan jam pembelajaran Ananda. Ini yang saya sampaikan ketika daring ini Bapak Ibu. Mungkin nanti ketika normal berbeda lagi. Kemudian mengambil jam pembelajaran anak-anak di waktu jam normal biasanya dan ditambah jam PJBL. Jadi khusus anak-anak yang ikut Olimpiade ini tidak wajib ikut PJBL. Tapi nanti ketika PJBL Ananda akan ikut pembinaan Olimpiade, Bahkan nanti akan kita rancang anak-anak yang ikut Olimpiade ini 1 bulan sekali ada lomba internal dulu, biar mereka tidak bosan dan ada semangat.
Sehingga ada rapot khusus yang bulan ini siapa peringkat pertama, peringkat kedua dari 5 anak atau 6 anak ini per bidangnya. Kemudian ini jadwalnya yang IPS nanti bersama Bu Nuro, khusus IPS, kemudian nanti kalau IPA dengan Bu Sari, kemudian yang matematika dengan Pak Farhan. Memang untuk Olimpiade ini kita setting gurunya hanya satu sehingga fokus, tidak berbeda-beda dalam menyampaikan materi Bapak Ibu. Nanti insya Allah secara rinci jadwal akan kita susulkan. Kemudian menuju juara Olimpiade, 1, konsisten mengerjakan soal minimal 50 soal setiap harinya. Maka Bapak Ibu guru pendamping Olimpiade ini, Bu Nuro, Bu Sari, Pak Farhan akan banyak menyiapkan soal-soal untuk anak-anak. Kemudian upgrade kemampuan pada banyak pelatihan Olimpiade, termasuk sering mengikuti ajang Olimpiade untuk mengukur kemampuan diri. Anak-anak ini akan sering kita ikutkan lomba-lomba, baik di tingkat kota, Malang Raya, provinsi, nasional, untuk mengasah mereka supaya sudah terbiasa mental dan bakatnya. Memang tidak langsung kita ikutkan sebanyak 5, sebanyak 6, tidak. Biasanya bergantian, tapi tingkat keikutannya akan kita perbanyak. Apalagi daring, insya Allah lomba-lomba yang bersifat daring ini banyak, mudah daripada yang bersifat harus tatap muka secara langsung. Kalau daring, insya Allah lebih banyak. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu, doa dan ridho panjenengan. Ini yang paling penting. Sehingga kami di sekolah membuat program sedemikian rupa, mulai persiapan sampai teknisnya di lapangan. Tapi yang paling penting adalah doa dan ridho panjenengan. Insya Allah kalau jenengan mendukung, memotivasi, meridhoi, itu kunci yang utama. Sehingga besar harapannya antara Bapak Ibu yang ada di rumah dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah ini sama, sambung. Makanya perlu kita sampaikan program-program yang ada di sekolah sehingga nanti butuh masukan dari panjenengan sehingga nanti menjadi satu tujuan yang sama. Ini beberapa prestasi anak-anak Olimpiade. Ini Rangga dulu juara OSN nasional, kalau sekarang nggak SN, dulu Mapel IPS. Ini juara 2 bidang sains di Bandung, juga tingkat nasional. Ini yang tingkat Jawa Timur, matematika yang diadakan oleh SMA 3. Sehingga memang tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional kita ikuti semua untuk mengasah anak-anak. Ini Bapak Ibu sementara yang bisa saya sampaikan terkait program-program yang ada di sekolah berhubungan dengan Olimpiade. Monggo kalau ada masukan, ada usulan dari panjenengan, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu ada masukan atau ada sanggahan yang mungkin menurut Bapak Ibu lebih pas sehingga nanti kita siapkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Amira Jakia dari Lausna, kelas 7A, yang akan nanti mengikuti Olimpiade IPS ya Bu, Pak. Bu. Saya sangat berterima kasih atas bimbingannya pada Bapak Ibu sehingga anak kami menjadi anak yang berprestasi. Nah, dengan adanya lomba-lomba ini diharapkan anak saya lebih semangat lagi, lebih belajarnya lebih giat lagi. Dan kami selalu menanamkan kepada Ananda agar jangan sombong dulu. Ayo semuanya harus belajar dulu. Tidak bisa semuanya itu menjadi kesuksesan itu menjadi hanya ya bekerja keras lah. Dengan bekerja keras itu kesuksesan akan timbul. Ya.
saya terima kasih juga. Semoga nanti ini Olimpiade IPS ini nanti Ananda bisa mengikuti. Cuma gini Pak, Ananda masih takut untuk bertatap muka. Jadinya saya bilang nggak apa-apa, wes kalau kamu bertatap muka masih bertatap muka masih ragu, jangan. Kalau kamu sudah srek hatimu srek itu kamu nggak apa-apa. Itu mungkin dari orang tua Amira. Terima kasih Ibu Bapak Guru yang telah membimbing anak kami sehingga menjadi anak-anak yang berjiwa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, semangatnya. Itulah tujuannya nanti anak-anak lebih semangat belajar lagi, bekerja keras lagi, termasuk kami nanti dari Bapak Ibu Guru akan mempersiapkannya juga lebih keras lagi. Karena membuat soal-soal itu juga butuh referensi yang banyak, mengingat sekolah-sekolah yang lain itu juga bagus-bagus. Sehingga nanti mohon Bapak Ibu pendamping juga menyiapkan itu, dan soal itu membuat anak-anak semakin semangat untuk mengerjakan. Bukan sebaliknya, semangat untuk waduh kok soalnya gini, tidak. Nah itu nanti harapan kami. Kemudian untuk tatap muka, ini memang semuanya kita setting berbasis offline Ibu. Sehingga nanti pembimbingannya ya melalui Zoom, mungkin melalui Google Meet, mungkin nanti kita siapkan aplikasi yang bersifat online, karena memang belum diperbolehkan untuk tatap muka. Baru nanti kalau sudah ada kepastian aman, baru nanti kita akan mengadakan secara tatap muka. Bahkan kalau memang diperlukan untuk tatap muka, kami pasti akan meminta izin panjenengan orang tua. Kami buatkan surat pernyataan orang tua mengizinkan demi keamanan anak-anak dan ridhonya panjenengan. Jadi mungkin untuk berikutnya ke depan ini kami akan melakukan pembinaan secara intensif melalui daring dulu. Jadi tidak tatap muka. Terima kasih Bunda Amira. Monggo, sami-sami. Monggo kalau ada yang lain dari Bapak Ibu kami persilakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, monggo. Saya dari wali murid kelas 7A ya. Kelas 7A, Pak. Ini mau tanya, kan pembinaannya kan ada reguler, intensif. Itu sama kalau yang ini kan anak-anak kan waktu pelajaran katakanlah IPS gitu ya. Berarti ini anak ini terkait jadwal pembinaan nggih. Tadi sedengar saya terkait jadwal pembinaan yang ada reguler, intensif, khusus, dan training center. Kalau yang reguler itu memang mengambil jam pembelajaran. Misal Ananda Rehan pembelajaran IPS karena ikut Olimpiade IPS. Seharusnya di kelas bersama Bu pengajarnya IPS, misalnya bersama Pak Dwi di kelas, maka Rehan ini nanti tidak bersama Pak Dwi. Ananda nanti akan diambil bersama Bu Nuro, khusus. Jadi anak-anak yang Olim ini privat dengan guru Olimpiadenya masing-masing. Dan ngambil jadwalnya ya hanya ketika jadwal pembelajaran IPS saja. Sehingga pembelajaran yang lain tetap ikut seperti biasanya. Jadi hanya ngambil ketika pembelajaran sesuai bidangnya masing-masing. Kalau yang matematika, berarti nanti ya pembelajarannya matematika, maka akan diambil untuk mengikuti pembinaan bersama guru Olimnya matematika bersama Pak Farhan. Sehingga kami di sekolah memang sudah menyiapkan 2 guru. Guru khusus Olimpiade, ya beliau bertiga ini, Pak Farhan, Bu Sari, Bu Nuro. Dan juga ada guru membidangi mapel untuk anak-anak di kelas. Itu ada sendiri. Sehingga nanti bisa lebih intens untuk pendampingan Olim. Jadi, begitu Ibu.
Dari saya Pak Arif. J, monggo Pak Dwi. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Untuk pembinaan yang reguler, kita memang arahnya adalah pembinaan reguler dulu. Itu teknisnya anak-anak nanti walaupun tidak mengikuti pembelajaran di kelas, tapi pembelajarannya tidak ketinggalan. Karena walaupun diambil, nanti dilakukan percepatan sama latihan soal. Kemudian yang kedua, nanti yang ahli matematika dengan Pak Farhan, yang ahli IPS dengan Bu Nuro, yang ahli IPA dengan Bu Sari, itu Ananda benar-benar di kucing menjadi binaannya. Jadi dipantau benar, tetapi kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu semua. Paling tidak setiap hari pasti ada soal tambahan, sehingga kalau yang lain pembelajaran kita tuntas, yaitu pembelajaran selesai di rumah itu untuk keluarga setelah pembelajaran, tapi untuk anak Olimpiade di rumah masih harus mengerjakan latihan soal. Paling tidak sehari itu harus mengerjakan 5 soal. Nanti untuk materi soalnya, kemudian buku-bukunya, literaturnya, nanti akan kita siapkan. Jadi sementara di tempat kami, di ruang Olimpiade itu sudah ada buku-buku, nanti akan kita tambahi sendiri. Kemudian nanti apakah nanti difotokan atau di-scan-kan untuk materinya, nanti akan disampaikan kepada Ananda. Ini materinya, ini latihannya, paling tidak itu rutin. Jadi di sekolah bersama Bapak Ibu guru, di rumah nanti Bapak Ibu hanya mengingatkan yang Olimpiadanya sudah dikerjakan, sudah selesai atau belum misalkan. Kalau itu harapannya, insya Allah kalau tekun di rumah terus dia senang mengerjakan itu. Nah itu selama ini yang sukses itu yang seperti itu. Nanti kalau sudah mulai agak capek, kadang memang banyak yang lain fokus di Olim, yang lain bisa ikut ekstra, yang lain dan sebagainya, yang Olim gedu kadang-kadang seperti itu. Nah ini kadang-kadang anak-anak sudah mulai kendor. Ini kita butuh motivasi dari Bapak Ibu semuanya. Termasuk nanti kita juga ada secara spirit, secara motivasi, ada building motivasi kalau melihat anak-anak nanti sudah mulai kendor seperti itu. Untuk literasi yang lain, kalau misalkan Bapak Ibu jalan-jalan ke Gramedia atau kemana, atau ke kakak-kakaknya yang dulu pernah juara-juara, itu tidak menuntut kemungkinan untuk menambah, monggo silahkan. Tapi di sekolah juga ada kita siapkan anggaran untuk menambah literasi-literasi di sekolah kita. Itu nanti arahnya sudah beda. Jadi arah baik yang mau ke OSN, mau ke KMNR, kemudian apa yang akan dituju, itu biasanya masing-masing pembimbing sudah tahu. Nanti harus buku ini dan ya seperti itu. Kemudian untuk karena ini rata-rata 5 ya, nanti sama kelas 8 juga berarti 10, sementara yang dipilih nanti untuk OSN hanya 1, cadangan 1 berarti hanya 2. Yang 8 bagaimana Pak? Yang 8 kita akan mencarikan event-event tertentu. Pada saat event-event ini tadi sudah saya katakan nanti ada yang full dibiayai oleh sebagai delegasi sekolah, perwakilan sekolah, ada sebagian yang memang nanti diikutkan secara mandiri, seperti itu. Jadi kalau yang diikutkan mandiri berarti nanti disupport biaya orang tua, kita nanti pasti akan memberikan surat. Jadi misalkan ini dari 8 anak itu kita ikutkan bukan bidikan, misalkan bukan bidikan, berarti nanti akan ada 1 yang kita biayai, mungkin yang lain untuk untuk latihan. Ada event lain yang kita nggak tahu, kadang-kadang orang tua membantu, mendukung, mengikutkan
lomba. Semakin banyak anak-anak latihan lomba, ini mengikuti lomba-lomba, itu rata-rata pasti dari segi mentalnya sudah hebat. Dia menang itu juga biasa, kalah pun juga biasa, itu sudah sangat terlatih. Tapi kalau sampai biasanya untuk event-event, kita sudah banyak event yang sudah menjadi target untuk latihan-latihan juga untuk mengarah kepada USN sama yang kita tuju itu seperti KMNR itu nanti itu memang biaya sampai ke tingkat nasional itu dibiayai oleh lembaga dan sekolah. Nanti kalau yang tingkat internasional nanti baru memang dibiayai oleh orang tua secara mandiri. Kita akan mensupport untuk uang saku seperti itu. Itu mohon maaf tadi agak yang pertama tadi kan reguler. Setelah reguler anak-anak yang setelah bulan Maret biasanya nanti itu sudah pembinaan 4 OSN sudah mengarah sehingga yang tidak ke OSN maka akan diarahkan untuk event-event yang lain. Nah inilah nanti juga akan ada namanya pembinaan intensif atau tambahan. Sebelum itu juga sudah ada intensif sama tambahan, cuma diarahkan kepada lomba-lomba rata-rata selain OSN. Nanti event apa itu kita sudah menyiapkan karena beda materi yang akan kita siapkan. Pada saat event-event itu kita juga akan mengambil pelatih-pelatih yang lebih expert walaupun sebagai jam tambahan. Kemudian setelah mendekati ke bulan Februari, biasanya kita mengadakan training center. Kita kumpulkan dari SD, SMP, SMA, tapi tempat latihannya tetap berbeda, tetapi kita ngambil pelatih-pelatih yang memang selama ini mampu mengantarkan anak-anak sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Itu kita ambil dari dosen, baik dari UM, dari Unipro, kemudian UNESA, kemudian juga dari para mantan-mantan juara Olimpiade. Kemudian itu yang untuk terkait dengan bimbingan pada saat TC itu biasanya kita juga melatih anak-anak mentalnya untuk menginap karena nanti pada saat lomba kalau seperti OSN sampai ke tingkat nasional itu juga harus tidak boleh didampingi dengan pendamping, tidak boleh didampingi dengan orang tua, itu adalah melatih mentalnya juga. Nanti kalau sudah terbiasa biasanya insya Allah anak-anak sudah mandiri dan mampu. Itu jadi kami mohon dukungannya. Insya Allah nanti Pak Farhan, Bu Sari, Bu Nuro ini sudah terbiasa untuk membimbing Ananda. Pak, dalam waktu 3 atau 4 bulan kita akan berusaha merubah Ananda. Insya Allah akan menjadi luar biasa. Sementara itu, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Untuk mengikuti lomba dari 5 orang, apakah diambil perorangan atau kelompok? Ini tergantung penyelenggaranya, Ibu. Ada lomba yang bersifat individu per orang. Ada juga lomba-lomba yang bersifat tim. Biasanya kita ikutkan. Kalau tim ya tim, kalau kelompok ya kelompok, kalau individu ya individu. Kadang kita ikutkan 5 anak, kadang kita ikutkan 7, tergantung lombanya seperti apa, yang ngadakan siapa. Kemudian kalau tim juga sama, juga kita ikutkan. Jadi tetap kita ikutkan meskipun itu kelompok ataupun perorangan. Yang jelas ya kita ambil dari anak yang ikut Olimpiade saat ini. Ya 5 anak dari kelas 7 ini, ditambah 5 anak dari kelas 8. Ngambilnya dari situ dan tidak akan ngambil dari anak-anak di luar Olimpiade. Kemudian terkait PJBL, ini memang ada kebijakan untuk di tahun ini Bapak Ibu untuk anak-anak yang ikut Olim, ini tidak wajib mengikuti PJBL. Tapi nanti kita lihat jadwalnya, memang kita jadwalnya ada pembinaan anak-anak di waktu PJBL. Karena PJBL setiap hari di masa daring. Kalau di masa normal PJBL-nya tidak setiap hari. Nah sehingga hanya 2 hari saja. Nah itulah nanti yang akan kita gunakan untuk pembinaan.
Nah, untuk daring, ini nanti kita melihat jadwalnya dan mohon diizinkan anak-anak akan mengikuti pembinaan di waktu kegiatan anak teman-temannya yang lain di PJBL. Oke, itu sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ada tambahan, Pak Farhan, atau Bu Sari, atau Bu Nurah, monggo kalau ada tambahan. Oke, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beliau ini koordinator Olimnya Bapak Ibu. Nanti juga mohon izin akan dibuatkan grup khusus Olimpiade. Nggih Pak Farhan nggih. Nggih. Monggo Pak Farhan. Pak Arif. Oke, perkenalkan nama saya Pak Farhan Firmansyah. Insya Allah saya mengajar matematika dan insya Allah akan kami fokuskan untuk kegiatan Olimpiade di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Sebenarnya untuk Olimpiade sendiri kami sudah menyusun beberapa kegiatan seperti tadi. Jadi intinya harapan kami dibantu atau dimotivasi dan didorong jam pembelajaran reguler oleh orang tua. Walaupun di situ keluar, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir kan. Harapannya dari dukungan orang tua, Ananda bisa terus berprestasi. Karena memang kalau kita ngoyo di satu sisi, kan tidak mungkin akan bisa lebih maksimal. Nah, harapannya dengan dikumpulkannya hari ini, kita informasikan, semoga Bapak Ibu bisa menerima apa yang kami rencanakan. Dan jika memang ada masukan, kami benar-benar mohon untuk disampaikan seperti itu. Karena memang kami pun juga masih belum lama atau istilahnya baru lah. Kita juga berusaha untuk menjadikan Olim ini semakin hari semakin baik. Nah, di SMP kita memang masih terus membangun agar bisa menghasilkan Ananda yang berprestasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki masukan, kami sungguh sangat menunggu untuk disampaikan kepada kami. Insya Allah akan kami kembangkan lagi di sekolah. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kami berharap memang anak-anak kita bisa berprestasi. Sebenarnya tidak cuma 15 anak ini, tapi semuanya berprestasi. Tapi di sisi lain 15 ini adalah calon-calon yang sudah punya bakat. Nah, itulah yang akan kita kembangkan lagi. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih banyak. Satu lagi mungkin, kadang kita itu sering mengikuti lomba, terus mencari informasi tentang lomba. Ternyata Bapak Ibu itu lebih ada yang tahu lebih dulu. Misal ada Bapak dari Mas, kemarin ada beberapa. Jadi mereka lebih tahu dulu, akhirnya disampaikan ke sekolah, akhirnya baru kami mendaftarkan. Jadi kalau memang ada informasi tentang lomba atau olimpiade di luar sana, tidak apa-apa, nanti disampaikan kepada kami, akan kami tindak lanjuti. Karena tim kami insya Allah sudah solid. Alhamdulillah, nanti kita akan kerjasama gimana caranya agar kita bisa menghasilkan atau meraih prestasi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu Pak Arif dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti bisa disampaikan kalau ada usulan dan masukan melalui WA, telepon, tidak masalah. Kalau ada lagi, monggo sebelum kita tutup. Pak Arif, izin saya. Monggo Bu Nurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Pak Dwi, Bu Ani Rahma, Pak Arif, serta Pak Farhan, serta Bu Sari, dan Ibunda dari Ananda semuanya. Mohon izin saya selaku guru dari Olim IPS, mohon doa dan restunya insya Allah. Kalau tidak ada kendala, besok dari anggota IPS ada yang mau bergabung dengan Olimpiade IPS. Begitu. Untuk kelas 7, insya Allah Ananda yang kami
ikutkan adalah Ananda Amira. Jadi mohon doa restunya Ibu dari Ananda Amira. Terima kasih juga untuk motivasinya setiap harinya. Terima kasih. Cukup Arif, itu saja. Terima kasih Bu Nurul. Bapak Ibu semuanya, itu tadi penjelasan tentang program-program di Olimpiade. Kita tutup dengan doa. Pak Dwi, ada Pak Dwi? Kita tutup dengan doa, dengan harapan anak-anak kita sukses semuanya, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan sekolah, terutama bisa menjadikan anak-anak kita memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita cukupkan sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Terima kasih Pak Arif, Pak Farhan. Misami Pak. Sabilillah.